Batuk pilek ini di masyarakat sering dikatakan penyakit menular nih Ustaz. Karena bakteri atau virusnya menyebar kalau dia batuk. Nah, kejadiannya seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya nih. Nah, anaknya balita lah. Ya, kalau dia menderita batuk pilek, betapa menderitanya, susah napas dan sering muntah karena lendir dari hidungnya masuk ke mulut dan menyebabkan muntah. Nah, apakah bayi ataupun balita ini terkena penyakit batuk pilek dari orang tuanya atau memang kenapa tuh Ustaz? Sebenarnya genetik dari bayi kan dari ayah sama ibunya. Kemudian ada genetik bayi yang nanti akan sama dengan sifat ayah atau ibunya. Jadi kalau ayah sama ibunya itu lagi batuk sama pilek, bayinya ikut itu bukan nular. Karena memang si ayahnya lagi diperingatkan oleh Allah Ta'ala tentang batuknya yang tidak, sebenarnya itu bicara tidak manfaat. Nah, si bayi ikutan. Kenapa? Karena si ayah, umpamanya yang batuk ayah nih, karena ayahnya atau ibunya itu sejak dulu dikasih tahu dari Allah tentang batuknya, tidak pernah berubah, tidak pernah tobat kepada Allah Ta'ala tentang bicara yang tidak manfaat, kemudian tidak mohon ampun, dan dia masih aja bicara itu tidak manfaat. Sama seperti yang diceritakan dalam Quran, ghibah itu kan nggak penting juga. Ya, tahu nggak orang batuk pilek itu salah satunya itu dari ghibah? Orang Muslim itu malah nggak pernah tahu yang seperti itu. Pokoknya taunya ghibah nggak boleh gitu aja. Sebenarnya ya dari unsur ghibah itulah batuk pilek salah satunya. Karena bicaranya tidak manfaat sama sekali. Nah, cuma orang Muslim nggak ngerti. Ghibah ya ghibah aja, tahu aja ghibah. Tapi efeknya ke kesehatan ya nggak ngerti. Suuzon, nggak boleh memang suuzon orang Muslim. Tapi suuzon nggak boleh. Efeknya apa? Ya nggak tahu aja. Karena pada saat mamanya kita cerita, mamanya kalau kamu sering suuzon nanti pusing, ngeyel malahan orangnya. Nah, disitulah memang orang-orang Muslim, saudara-saudara kita itu ya rata-rata begitu itu. Sebenarnya Rasul sendiri pun melarang untuk suuzon karena Rasul tidak suka suuzon. Rasul melarang juga ghibah karena Rasul tidak suka ghibah. Tapi memang kalau ditanya, loh itu dalilnya mana? Kan sudah ada. Kalau ghibah ngomong tidak penting, termasuk penekanan bicara, termasuk di dalam menyuruh dan sebagainya, itu kan ada amplitudo tenggorokan itu kan langsung meninggi terus, sehingga itu yang menyebabkan ditulis oleh Allah Ta'ala melalui malaikat atid itu suatu kesalahan. Nah, suatu ketika kalau memang itu diperlukan, kesalahan itu dimunculkan dalam bentuk sakit, yaitu batuk. Makanya kalau anak itu bukan ketularan dari orang tua dari sisi batuknya, insya Allah enggak, tetapi memang anak itu punya genetik sama seperti orang tuanya. Kalau mamanya ayahnya batuk, dia batuk, ayahnya pilek, dia pilek, ayahnya meriang, dia ikut meriang, ayahnya batuk, dia mutah, itu yang mirip sebenarnya. Satu lagi Ustaz, ya, ayahnya kaya, anaknya ikut kaya Ustaz. Kalau itu istrinya kaya, suaminya ikut seneng. Udah pasti Ustaz. Iyalah. Jadi itu genetik aja, bukan ketularan sih. Insya Allah kalau saya enggak seperti itu ya. Menular enggak, insya Allah. Karena apa namanya, yang saya amati dan saya teliti memang seperti itu. Jadi menurut saya, kalau ini menurut saya, kalau mamanya ada yang lain cerita tentang batuk yang tidak dari sisi ilmu kedokteran, silahkan kita ngobrol sehingga kita menemukan sesuatu yang wujudnya manfaat untuk manusia, bukan cuma orang Islam aja, manusia, sehingga orang itu bicara itu manfaat. Apalagi kayak tahun-tahun politik ini. Tahun politik itu kan omongan nggak karu-karuan. Serem Ustaz. Iya. Omongan nggak Saling memfitnah. Nah, iya pasti. Nah, itu apakah itu menjadi dosa? Iya, dosa. Benar-benar dosa. Jadi makanya harus belajar. Kalau memang orang politik memang mau belajar agama dengan baik, ya bukan hanya sholatnya. Bukan hanya sholat Jumat aja. Bukan hanya datengin
ustadz terus biar disuruh untuk mensahkan bahwa apa yang dikerjakan itu halal, ya nggak bisa seperti itu kan, enggak ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang mau belajar agama ya teruskan aja belajar agama. Kalau bicaranya itu ngotot, siapapun walaupun dia itu tahu agama, kalau belajarnya, maksudnya kalau bicaranya itu ngotot terus, batuk kok dia. Insya Allah batuk, tunggu, nggak ada masalah. Kalau memang dia belum batuk, berarti imannya ada yang belum bagus di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah itu akan memberikan penyakit itu sesuai dengan imannya, dosa dan imannya. Kalau dosanya menumpuk tapi imannya tidak bagus, ya penyakit itu belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia itu imannya bagus, dosa itu walaupun sedikit, dosa itu akan dimunculkan, penyakit itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Semakin orang itu imannya bagus, semakin dia itu akan gampang sakit sebenarnya. Karena tipikal manusia itu banyak dosa sebenarnya, jadi akan banyak sakit. Insya Allah seperti itu. Oke, Ustaz. Batuk, pilek ada suatu perbuatan atau perkataan yang istilahnya kurang baik lah. Berpikir suudzon juga kurang baik. Apakah yang sesuatu yang kurang baik itu kalau berkata di mulut, berpikir suudzon di kepala, apakah itu termasuk jin? Itu masuk ke situ? Iya, pasti. Karena yang namanya sekarang gini, kenapa para guru-guru kita, para ustadz atau para kiai ya, yang betul-betul sudah mulai paham, sebelum dia itu berbicara selalu bismillah. Bismillah itu menandakan bahwa apa yang beliau omongkan itu manfaat nantinya. Apakah jin nggak masuk? Enggak. Kalau itu manfaat nggak akan masuk. Nah, pada saat dia bismillah, pada saat omongan pertama, kedua, ketiga, setengah jam itu aman-aman di titik itu. Tapi nanti kalau ada emosi di tengah pembicaraan, ya di emosi itu bismillahnya lupa. Jadi titik emosi itulah nanti jin itu akan masuk. Kemudian mengancam seseorang atau jamaahnya, sama dia di titik itu emosinya muncul, kemudian itu rusak. Jadi bismillah dengan nama Allah itu rusak karena dia marah. Jadi jangan dianggap kalau bismillah sejak awal sampai akhir itu benar, belum tentu. Allah tetap akan menilai.